Institusi-institusi besar ini tercatat sudah nampungin ratusan ribu Bitcoin dari sebelum all-time high di tahun 2025 kemarin. Tapi sekarang kondisinya bisa sedikit berbeda karena Bitcoinnya ini udah drop anjlok lebih dari 50%. Sekarang akan jadi pembuktian siapa yang cut loss, siapa yang hold, dan malah siapa yang berani untuk nambah posisi. Narasi Bitcoin yang paling sering kita dengar di tahun 2025 adalah institusi besar udah mengakui dan sudah mulai beli Bitcoin. Dan yes, ya berita dan flow itu berhasil bikin Bitcoin ini tembus all time high lagi di harga 120 ribuan. Tapi kayaknya ada detail yang belum di breakdown ya, yaitu kapan mereka mulai entry, berapa harga rata-rata mereka, dan yang paling penting adalah gimana posisi mereka sekarang ya, gimana outlook mereka terhadap BTC setelah Bitcoin-nya ini terkoreksi lebih dari 50% dari all-time high-nya di akhir 2025 kemarin. Dalam juga ya, dari 120 ribuan, sekarang sisa 60 ribuan. Menurut gue pertanyaan-pertanyaan ini penting banget ya untuk kita sebagai investor dan trader untuk tahu. Karena kalau ya seandainya institusi besar ini mulai ragu dan jual Bitcoin mereka, gue mengasumsikan itu adalah signal bahaya. Tapi sebaliknya, kalau mereka justru semakin yakin dan malah mereka nambah ya, beli terus Bitcoin ketika harganya lagi murah kayak sekarang, itu bisa jadi konfirmasi bahwa mereka masih percaya sama story Bitcoin dalam jangka panjang. Nah, di video ini gue akan compile 5 institusi dengan kepemilikan Bitcoin paling besar di dunia, lengkap dengan harga rata-rata mereka. Jadi kalian bisa bandingin ya, average price kalian itu berapa dibandingin sama average price para smart money di level global ini. Dan gue akan mulai dengan chapter yang pertama, di mana gue akan ajak kalian untuk melihat kira-kira kapan ya para institusi besar ini mulai masuk. Tapi sebelum kita mulai bahas angka-angkanya, gue mau kasih tahu kalian bahwa kalian ini harus paham dulu ya, bahwa kelima institusi ini punya momentum entry dan area entry yang berbeda-beda. Tapi roughly ini urutannya ya, berdasarkan yang paling senior. Yang pertama adalah Grayscale atau GBTC. Ini adalah salah satu institusi paling tua yang mengadopsi Bitcoin karena mereka mulai di tahun 2013 sebagai trust fund yang tertutup. Baru ya setelah itu mereka resmi convert jadi ETF di Januari 2024 setelah bertahun-tahun nunggu approvalnya SEC. Terus institusi yang kedua adalah Strategi, atau dulu kita lebih kenal sebagai MicroStrategy. Jadi mereka ganti nama ya, sekarang sebutannya Strategi. Strategi ini mulai mengakumulasi Bitcoin dari Agustus 2020 dan ini adalah institusi non-exchange pertama yang all in dan menjadikan Bitcoin sebagai aset treasury utama perusahaannya. Lanjut, institusi yang ketiga dan keempat adalah BlackRock dan Fidelity. Keduanya ini mengumumkan bahwa mereka mengadopsi Bitcoin itu di time frame yang kurang lebih bersamaan, yaitu di Januari 2024, yang gue yakin kita semua sama-sama ingat karena ini adalah salah satu momen bersejarah ya, di mana ETF spot Bitcoin untuk pertama kalinya rekor ya disetujui dan ditradingkan di Bursa Amerika. Lanjut, yang keempat adalah pemerintah Amerika Serikat itu sendiri ya. Menurut gue ini salah satu yang paling unik karena Bitcoin yang mereka punya ini bukan dari hasil akumulasi atau beli di market, melainkan dari hasil sitaan penegakan hukum selama bertahun-tahun terakhir ya. Baru deh ya resmi dijadikan sebagai cadangan strategis lewat executive order yang diumumkan di tahun 2025. Jadi di sini kelihatan ya beda timeline akumulasi dan beda tujuannya. Ada yang emang niat banget beli beneran untuk investasi pakai uang perusahaan mereka, kayak contohnya Strategi, tapi ada juga yang mau jadiin wadah investasi untuk orang lain, kayak contohnya BlackRock, Fidelity, dan juga Grayscale. Dan bahkan yang terakhir yang paling unik adalah ada yang dapat Bitcoinnya secara gratis dari hasil sitaan, yaitu pemerintah Amerika. Tapi sebelum kita lanjut ke datanya, gue izin mau iklan dulu ya. Gue mau kasih tahu kalau sekarang diskusi investasi udah ada community group di WA. Jadi ini bentuknya adalah WA group dan ini adalah tempat kita untuk diskusi banyak banget hal tentang market ya, termasuk pergerakan institusi-institusi besar kayak yang lagi kita bahas di video ini. Untuk cara joinnya gampang banget. Kalian bisa kontak aja nomor admin gue yang ada di bio Instagram diskusi investasi ini. Atau kalau kalian lebih prefer community groupnya di Instagram, tenang ya, kita juga punya eksklusif broadcast channel yang khusus membership only. Di eksklusif broadcast channelnya diskusi investasi ini juga nggak bakalan kalah daging ya, karena di sini gue juga bakal share banyak banget insight gue tentang market, plus gue juga bakalan cari barang yang bagus untuk kita invest atau kita tradingkan, mau itu saham Indo, saham US, atau bahkan kripto sekalipun. Untuk cara joinnya gampang ya, kalian tinggal klik link ini aja yang ada di profile Instagram gue @diskusi.investasi dan pastinya sampai ketemu di sana. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke
topiknya. Nah, setelah tahu timingnya, kira-kira kapan mereka mulai mengakumulasi Bitcoin, sekarang gue mau ajak kalian untuk lihat part yang paling menariknya, di mana kita akan membedah kira-kira berapa sih average price Bitcoin yang mereka pegang. Yang pertama, strategi. Per Februari 2026 ya, tepat setelah all time high, mereka ini tercatat pegang 713.502 Bitcoin dengan harga rata-rata sekitar 76 ribuan per Bitcoin. Ini artinya banyak dari pembelian mereka terjadi di fase euforia sekitar 2025. Jadi menurut gua strategi ini cost basisnya cenderung tinggi. Lanjut, yang kedua, BlackRock IBIT ya. Kepemilikannya ini sempat tembus rekor 800.000 Bitcoin di sekitar April 2026. Ya, dia ini menguasai hampir 49% pasar ETF Bitcoin spot di Amerika. Terus soal harga rata-rata, menurut analis CryptoQuant, rata-rata yang dimiliki oleh si IBIT ini itu di sekitaran 87.800 US dollar per Bitcoinnya. Karena IBIT ini paling dominan porsinya, so estimasi cost basis mereka kemungkinan besar juga mendekati angka ini. Terus yang ketiga, Fidelity atau FBTC. Per Juni 2026, mereka tercatat pegang sekitar 174.557 Bitcoin dengan harga rata-rata ya kurang lebih mirip-mirip sama IBIT yang sebelumnya. Karena mereka ini launchingnya kurang lebih mirip ya di Januari 2024, so estimasi cost basis mereka kemungkinan besar juga nggak bakalan jauh dari angka sekitar 87.800-an. So, cost basis Bitcoin yang Fidelity punya ini kemungkinan besar juga nggak jauh dari angka sekitar 87.800 US dollar per Bitcoinnya. Next, lanjut yang keempat, Grayscale atau GBTC ya. Karena mereka ini adalah trust legacy yang udah lama banget ya berkecimpung di dunia Bitcoin. Mereka mengakumulasi dari tahun 2013. Jadi gue bisa simpulkan bahwa mereka punya Bitcoin dalam jumlah yang jauh lebih besar ya dibandingkan waktu pertama mereka di-convert jadi ETF di tahun 2024 itu, dan cost basis mereka kemungkinan besar juga jauh lebih rendah dibandingkan IBIT yang dimiliki oleh BlackRock dan juga FBTC yang dimiliki oleh Fidelity. Karena menurut gua sebagian besar akumulasi Bitcoin yang mereka miliki saat ini itu terjadi di era 2013 sampai 2020, di mana saat itu harga Bitcoin masih di sekitar ribuan dolar bahkan puluhan ribu. Tapi sayangnya ya nggak ada angka yang pasti yang bisa dipublikasi soal ini, tapi menurut gua secara logika historis ya, GBTC ini adalah salah satu institusi dengan unrealized gain paling besar di antara semuanya karena berhasil mengakumulasi Bitcoin ketika lagi murah-murahnya. Yang kelima adalah pemerintah Amerika Serikat. Per data Februari 2026, mereka tercatat punya 328.372 Bitcoin dengan harga rata-rata hampir zero, hampir nol. Ya, kita sama-sama udah tahu ya, karena ini adalah hasil sitaan dari kejahatan. So, ketika mereka nyita, ya udah mereka tinggal ambil aja, tidak perlu ada uang yang dikeluarkan untuk membeli itu. Jadi kalau kita ranking siapa yang paling untung di atas kertas sampai per video ini dibuat ya di pertengahan 2026, ya udah jelas pasti pemerintah Amerika Serikat yang jadi juara satu karena cost basisnya nyaris zero. Tapi kalau misal kita kesampingkan ya pemerintah Amerika, kita hanya melihat institusi aja yang beneran keluar modal, menurut gue pribadi yang paling cuan adalah Grayscale. Karena udah hampir pasti mereka punya cost basis yang jauh lebih rendah dibandingkan institusi lain yang malah beli di harga pucuk. Oke, semua data tadi emang menarik banget ya buat konteks. Tapi yang jadi pertanyaan besarnya untuk gua bisa mengambil keputusan hari ini adalah gimana posisi mereka sekarang di pertengahan 2026 setelah Bitcoinnya drop 50% lebih dari 120.000 jadi sisa 60 ribuan. Apakah mereka masih pegang teguh Bitcoinnya? Apakah mereka menambah barangnya ketika harganya lagi murah? Atau justru diam-diam malah mulai kabur? Yang pertama akan kita lihat adalah strategi, dan berdasarkan data mereka ini confirm masih nambah. Yes, walaupun udah cenderung melambat ya, tapi at least kita lihat sebuah sign positif di mana mereka masih terus mengakumulasi. Ya, karena kita lihat datanya di awal 2026, strategi sendirian aja ini nambah kepemilikan sekitar 90.000 Bitcoin, sementara treasury company yang lainnya ya digabungkan itu cuma nambah sekitar 4.000 Bitcoin. Jadi meskipun pace-nya udah agak slowing down, at least kita bisa lihat ya dengan jelas bahwa strategi ini masih percaya sama story Bitcoin jangka panjang. Lanjut, institusi yang kedua adalah BlackRock atau IBIT, di mana mereka mencatatkan confirm net sell dalam 2 bulan
terakhir. iBit mencatatkan outflow beruntun terbesar yaitu 2,43 miliar yang keluar di bulan Mei, terus di bulan Juni keluar 4,06 miliar USD, bahkan sempat menjadi kontributor terbesar ya, 73% dari total outflow ETF Bitcoin selama seminggu penuh di akhir Juni 2026. Tapi ada yang menarik di mana iBit ya di awal Juli 2026 ini mulai mencatatkan pembalikan badan, di mana mereka balik lagi mencatatkan inflow positif sebesar 216 juta di tanggal 2 Juli dan 294 juta di tanggal 6 Juli yang masuk ke iBit untuk dibelikan Bitcoin. So ini adalah salah satu signal yang bagus di mana mulai ada lagi kepercayaan institusional untuk mulai mengakumulasi Bitcoin di harga sekarang. Lanjut yang ketiga adalah Fidelity atau FBTC. Flow-nya ini gue lihat ya so-so lah ya, relatif stabil. Ini salah satunya disebabkan karena tipe atau karakter investor Fidelity FBTC yang cenderung lebih sticky dan nggak buru-buru panik jual. Next yang keempat, Grayscale atau GBTC. Di sini gue mencatatkan bahwa kepemilikannya ini terus berkurang. Bahkan gue bisa bilang nggak berhenti-berhenti ya sejak convert jadi ETF di tahun 2024. Di sini tercatat GBTC sudah keluar sekitar 25,9 miliar ya asetnya secara kumulatif atau lebih dari 2/3 dari basis asetnya. Bahkan di minggu-minggu terakhir sebelum video ini dibuat, GBTC ini konsisten jadi salah satu penyumbang outflow terbesar di antara semua ETF Bitcoin di dunia. Mereka sendiri aja keluar 156 juta US dollar cuma dalam seminggu di pertengahan Juni ini. Alasan mereka sih karena ya fee-nya terlalu mahal ya, mereka invest di GBTC ini rugi ya. GBTC ini kalah telak sama iBit dan FBTC yang cuma 0,25%. Jadi secara kata lainnya gitu ya, investor GBTC ya ini pindah ya mereka akan beli iBit atau di Fidelity. Lanjut institusi yang kelima yaitu pemerintah Amerika Serikat. Di sini kelihatan bahwa mereka hold keras. Ya, mereka pegang Bitcoinnya, nggak ada sama sekali laporan pengurangan semenjak eksekutif order dikeluarkan di tahun 2025. Jelas ya statusnya, karena sitaan ini lebih untuk cadangan strategis jangka panjang, bukan posisi trading yang aktif dikelola keluar masuk untuk cari keuntungan jangka pendek. Oke, jadi dari data dan fakta yang udah gua beberin panjang lebar dari awal video ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa institusi yang punya conviction terhadap Bitcoin, kayak contohnya strategi dengan bisnis model Bitcoin Treasury-nya, ini tetap menambah posisi. Ya meskipun Bitcoin-nya emang lagi turun dan strategi ini lagi dalam kondisi floating loss ya, karena average price-nya tadi kita udah bahas di 76 ribuan, tapi justru mereka malah melihat ini sebagai opportunity untuk beli Bitcoin lagi dalam jumlah banyak di harga yang jauh lebih murah. Sementara institusi lainnya yang sifatnya lebih produk investasi pasif ya, kayak iBit, FBTC, dan juga GBTC, itu sentimennya emang lebih tergantung terhadap sentimen market. Karena Bitcoin yang mereka pegang kan basically adalah dana investasi dari klien-kliennya ya. Ini special case aja GBTC karena fee-nya yang mahal, jadi rentan outflow dan flow-nya itu bakalan pindah sebetulnya ya ke iBit, BlackRock, dan juga Fidelity. Yang perlu kita catat juga adalah sebenarnya iBit itu lebih mirip kayak barometer sentimen institusional yang paling sensitif. Jadi begitu marketnya fear, iBit duluan ini yang pasti bakalan keguyur, yang bakalan keluar duluan gitu ya. Tapi sebaliknya, jika ada tanda-tanda pemulihan Bitcoin sedikit aja gitu ya, kayak di awal Juli ini, maka iBit duluan juga yang bakalan paling cepat nampung ya, bakal paling cepat beli lagi. Jadi menurut gua iBit ini worth it banget ya untuk kita fokus, untuk kita pantau terus gimana pergerakan ke depannya untuk membaca indikator awal ya perubahan sentimen institusional. Tapi kalau kalian tanya gua pribadi gimana? Oke, buat gua pribadi ya, di kondisi market yang memang masih cukup fluktuatif kayak sekarang ini, gua personally tetap akan stay sama strategi gua, yaitu entry bertahap. Semakin turun harganya, gua akan DCA, gua akan beli, gua akan nyicil, gua akan dollar cost averaging semakin besar. Tapi inget ya, gue nggak bakalan pernah all in. Jadi kalaupun Bitcoinnya bergerak sideways, ngebosenin, atau bahkan bearish ya, turun ke bawah sampai akhir 2026, gua tetap punya cash untuk entry, untuk tembak terus. Nah, tapi gue juga nggak akan membiarkan cash gue diem gitu aja di rekening kemakan inflasi ya. Sambil mantau pergerakan institusi-institusi besar ini, gue akan pakai uangnya untuk memanfaatkan volatilitas market dengan trading di Elevate. Karena di Elevate ini kita bisa trading Bitcoin, saham US, gold, USD, Japan Yen, dan lebih dari 300 instrumen lainnya. Mumpung ya masih ada bonus saldo trading sebesar 100% kalau kalian download dan daftar Elevate pakai link yang ada di deskripsi
video ini. Terus jangan lupa masukin kode promo bonus top up ketika kalian akan melakukan deposit. Jadi enak banget tuh ya, top up modal $300 aja, kalau ditambah bonusnya, kalian udah bisa trading pakai modal $600. Karena kalau modalnya semakin gede, berarti potensi cuan yang bisa kita dapatkan juga bakalan semakin besar kan? Dah, tunggu apa lagi? Buruan ya, mumpung kuota bonusnya masih ada, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi, atau kalian bisa juga pakai link yang ada di bio Instagram gua. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya.